Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sinergi, go berkah, no riba. Kembali lagi di channel saya, Awang Official. Sudah terbukti nih ya, bisa membagikan reward motor atau umroh ke 6.000 orang. Masya Allah, udah banyak ya. Jadi bukan cuma saya cuma salah satunya aja. Waduh, mobil cashnya udah ke 3.000 orang loh. Pajero Cash atau Big Mo Cash-nya udah lebih dari 500 orang dapat. Dan luxury rumah 1 miliarnya udah lebih dari 200 orang dapat. Bayangin, hanya hitungan tahun PTB sudah membagikan ribuan motor, ribuan mobil, sampai ratusan rumah 1 miliar. Gitu. Kalau yang lain bisa, saya yakin Bapak Ibu semua juga bisa, insya Allah ya. Oke, profil perusahaan ya. Ini perusahaan karya anak bangsa ini, karena yang punyanya ini orang Indonesia. Tinggalnya juga di Bandung. Alamatnya di Grand Surapati Core, Blok B9 sampai 11 ya. Atau B23 sampai 25, jadi tembus sampai belakang. Teman-teman bisa lihat ya alamatnya mungkin di Google Map di Jalan PH Mustafa, Pasir Layung, Cibenying Kidul, di Surapati Core. Pokoknya kalau yang lewat silahkan boleh mampir. Kalau takut minta temenin saya. Nah ini ya, PT Bandung Eko Sinergi Teknologi ya. Nama lengkapnya dari PTB sini, PTB singkatan dari PT Bandung Eko Sinergi Teknologi, yaitu perusahaan yang memasarkan produk-produk berkualitas dengan konsep direct selling atau penjualan langsung. Dengan sistem direct selling inilah PTB dapat membuka lapangan pekerjaan dan peluang bagi masyarakat ya, karena pakai peluang direct selling inilah teman-teman bisa menjadi mitranya bisnis PTB. Dan itu semua ya sudah dinaungi oleh legalitas yang jelas ya. Perusahaan PTBS ini ada di bawah Kementerian Perdagangan teman-teman ya. Di bawah Kementerian Perdagangan. Bahkan PTBS ini udah punya nomor induk usaha ya dari Badan Koordinasi Penanaman Modal, dan juga udah punya izin dari Kementerian Perdagangan berupa lampiran perdagangan langsung ya, atau CUPL. Nah ini ya, kalau teman-teman buka bisnis konvensional, buka toko, buka fashion dan sebagainya, itu kan nanti izinnya dari Kementerian Perdagangan itu SIUP ya, soalnya usaha penjualan. Kalau di perusahaan direct selling atau network marketing itu nanti izinnya CUPL, jadi penjualan langsung. Nah, PTB sudah ada legalitasnya, udah lengkap alhamdulillahnya ya teman-teman, dinaungi payung hukum yang jelas. Dan PTBS ini bahkan udah menjadi anggota AP2LI, Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Jadi ya setiap perusahaan network marketing direct selling ini ada di bawah keanggotaan AP2LI dan di bawah Kementerian Perdagangan, sehingga insya Allah ini perusahaannya benar-benar amanah sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Dan PTB sudah punya sertifikat penyelenggaraan sistem elektronik Kementerian Komunikasi dan Informatika. Jadi lengkap ya insya Allah. Yang paling penting, PTB ini udah punya izin dari DSN MUI. Jadi udah punya izin sertifikat perusahaan sesuai syariah ya. Jadi perusahaan PTBS ini udah sesuai dengan izin syariah dari DSN MUI. Sertifikat bahwa PTBS telah memenuhi prinsip syariah oleh Dewan Syariah Nasional Indonesia, Majelis Ulama Indonesia. Jadi karena PTBS ini udah punya izin dari DSN MUI, PTBS terhindar dari unsur goror, masyir, dan riba. Ini ngurus izinnya nggak gampang loh, lama juga loh, 1 tahunan. Jadi ketika teman-teman ngurus izin ke DSN, pasti nggak langsung diizinin kan. Ada survei dulu ke kantor, lihat legalitasnya, lihat produknya, lihat alur distribusinya, produksinya di mana, itu pasti dinilai dulu sampai akhirnya nanti diputuskan. Ini prosesnya nggak mudah juga, tapi alhamdulillah udah lolos izin dari DSN MUI sehingga punya izin syariah. Alhamdulillah, sehingga PTBS ini ya tergolong dalam kelompok penjualan langsung berjenjang syariah. Masya Allah, alhamdulillah rabbil alamin ya. Dan PTBS ini bahkan udah banyak mengantongi prestasi teman-teman, dari AP2LI pernah, terus dari Kementerian Perdagangan juga. Berupa apa? Ini ada penghargaan Product of the Year tahun 2020 atau 2022. Wih, dahsyat ya. Terus ada juga Most Fast Growing Company tahun 2020. Wih, pertumbuhan tercepat di perusahaannya ya. Masya Allah. Terus yang ketiga, Member Growth of the Year tahun 2020. Masya Allah, pertumbuhan mitra tercepat berarti. Dan nomor 4,
MLM of the Year. Berarti perusahaan network marketing terbaik penghargaannya, Masya Allah. Dan PTBS alhamdulillahnya udah punya ISO 9001 2015 dan juga ISO 14001 2015, udah ada sertifikat ISO-nya. Udah bertaraf internasional, Masya Allah. Di bawah MUI, Kementerian Perdagangan, dan member dari AP2LI. Ini yang membuat saya semangat menjalankan bisnis PTBS, karena secara hukum di Indonesia udah punya legalitas yang komplit dan udah punya izin syariah dari MUI, sehingga saya akan jalankan bisnis PTBS ini total sampai mendapatkan reward, sampai jadi miliarder. Next. Nah, ini yang paling kerennya lagi yang membuat saya semangat menjalankan bisnis di PTBS. Visi dan misinya sebenarnya. Visi utamanya bahkan ini yang paling disorotin sama saya. Visinya menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Visi biasanya perusahaan itu untuk perusahaannya, misalnya menjadi perusahaan terbaik di Indonesia, di dunia. Tapi PTBS visinya beda. Dia bikin visi menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Jadi visinya untuk umat nih, untuk Anda yang lagi punya hutang supaya lunas, yang lagi nggak punya mobil supaya punya cash, yang lagi nggak punya rumah supaya punya cash, gitu visinya. Masya Allah. Motonya go berkah no riba, supaya teman-teman ke depan hidup ya berkah tanpa hutang dan riba. Nah, ini akan saya jelasin ke teman-teman apa sih perbedaan sistem konvensional dan sistem yang ada di PTB. Nah, teman-teman kan pasti ada pertanyaan, sebenarnya PTBS ini konsepnya seperti apa ya? Apakah MLM murni atau gimana? Ini teman-teman harus paham ya. Saya belajar ini dulu waktu kuliah. Saya kuliah di Polban, teman-teman, di Bandung ya, Politeknik Negeri Bandung. Ada program studi waktu itu manajemen produksi, karena saya kuliahnya di manajemen aset ya, di administrasi niaga juga. Ada mata kuliah namanya manajemen produksi. Nah, di sini di mata kuliah itu dijelaskan tentang alur distribusi ya, bisnis-bisnis yang ada di Indonesia. Ada dua sistem distribusi, itu ada dua. Kalau teman-teman usahanya usaha bisnis konvensional ya, kayak punya toko, punya grosir, punya pabrik, itu masuk ke distribusi yang tidak langsung ya, itu izinnya SIUP. Tapi kalau teman-teman membuka perusahaannya dengan konsep marketingnya direct selling, jadi konsep pemasaran pun ada dua. Yang konsep pemasaran konvensional ada alur distribusinya ya, alur distribusinya tidak langsung, jadi banyak. Nanti ada direct selling pemasarannya. Kalau direct selling atau network marketing itu pakai sistem distribusi langsung. Bedanya kayak gimana? Ini teman-teman harus paham ya. Ini waktu diajarin di tempat kuliah saya nih. Kalau teman-teman bikin usahanya usaha konvensional, maka distribusinya distribusi tidak langsung sesungguhnya. Misalnya nih, Anda mau bikin air minum kemasan. Namanya apa? Aqua. Misalnya minuman kemasan, sebutlah Algian nama kemasannya. Ya, ketika saya mau menciptakan minuman kemasan berskala besar, tentunya saya harus punya modal besar juga. Harus ada pabriknya juga. Itu disiapin dulu, modal dan pabrik. Yang kedua, sebelum saya distribusikan, itu saya menyiapkan dana untuk iklan supaya cepat dikenal oleh masyarakat. Ya, makanya saya pasti pasang billboard, pasti pasang iklan di TV. Berapa kira-kira biaya yang saya keluarkan untuk iklan itu? Pasti puluhan, ratusan miliar bahkan. Apalagi kalau endorse artis. Kalau nggak percaya teman-teman cek aja pasang iklan di radio berapa harganya, di koran. Apalagi di TV sama endorse artis, itu besar banget. Nah, setelah nanti produknya diiklankan, pasti harus didistribusikan lah. Distribusikan dari pabrik, nanti distribusi ke distributor utama. Saya cari distributornya dulu, distributor, kenalin ke distributor. Distributor mau ngambil, nanti distributor utama ke distributor daerah, ke grosir, ke pengecer, barulah ke konsumen. Contoh lah brand yang udah besar, misalnya Le Mineral. Itu kan ada alur distribusi. Nggak mungkin Bapak Ibu semua haus berangkat ke pabrik Le Mineral langsung beli di sana. Bisa nggak? Aduh, lagi haus nih. Wih, ada pabriknya, beli deh. Assalamualaikum, ke pasar Pampa mau beli minum 1 botol. Dikasih nggak? Nggak akan. Teman-teman harus lihat alur distribusinya. Anda belinya kemana? Ke warung atau ke minimarket, yang mungkin di pabriknya harganya cuma 500 perak, nyampe ke Anda bisa jadi 3.000 sampai 5.000. Kenapa? Karena ada alur distribusi. Siapa yang mengambil keuntungan? Ya mulai dari bawah, mulai dari warung ngambil keuntungan, minimarket mulai dari ngambil keuntungan, distributor ngambil keuntungan.
Sehingga yang harga 500 itu setelah ditambah-tambah biaya iklan, alur distribusi, sehingga jadilah ke Anda 3.000 sampai 5.000 di warung sana. Nah, inilah alur distribusi tidak langsung, Bapak Ibu semua. Sehingga di sistem ini siapa yang paling kaya? Yang paling sukses adalah distributor. Yang paling kaya distributor utama apalagi kan. Terus bintang iklan. Wah, iyalah bintang iklan. Lihatlah YouTuber, artis-artis semua kan rata-rata mereka dapat uang dari mana? Dari endorse, dari iklan. Yang besar banget. Ya, mereka kaya kan dari iklan. Terus bisnis owner yang kayaknya, owner bisnis yang kayak Anda ya hanya jadi konsumen. Beda halnya dengan di PT Base Corporation. PT Base ini memangkas alur distribusi, ya, memilihnya dengan cara distribusi langsung. Kalau di Kementerian Perdagangannya ini disebut juga dengan direct selling, ya. Alur distribusinya simple, dari pabrik ke distributor tunggal. Distributor tunggalnya itu PT Base Corporation. Dan ke Anda langsung ke mitra. Simple ya. Ketika alur distribusinya ini benar-benar langsung, itu nggak ada biaya-biaya yang besar banget yang disalurkan ke orang lain gitu. Jadi biaya-biaya ini benar-benar minim banget. Dari pabrik distributor utama langsung ke Anda. Siapa yang bertugas memasarkan produk ke mitra-mitra lain? Kita. Jadi kita atau Anda sebagai mitra bisnis bisa menjadi pengguna toh, bisa kalau nggak mau jalanin bisnisnya. Tapi ketika Anda mau menjalankan bisnisnya, Anda akan menjadi mitra. Ketika Anda menjadi mitra, Anda menjadi konsumen, iya. Dapat produk habis, Anda tinggal beli lagi, repeat order dengan harga yang murah. Anda menjadi distributor pun iya di tiap daerahnya. Kenapa? Karena dari distributor tunggal, PTB kan harus menyalurkan ke mitra-mitra yang lain. Yang bertugas mendistribusikan itu siapa? Ya kita, mitra Anda, mitra. Anda juga harus menjadi bintang iklan karena PTB nggak pasang produk-produk ini di media-media. Jadi Anda pun harus menjadi bintang iklannya. Plus Anda menjadi business owner-nya. Anda yang mengatur sistem distribusinya, Anda yang mengatur iklannya. Sehingga wajar nggak kalau mitra bisnis PTBS ini kaya-kaya? Ya wajar ya. Kalau tanya, kok banyak banget yang dapat mobil yang rumahnya? Karena kita kerjanya banyak, Bapak Ibu semua. Saya lihat di TikTok saya lihat di YouTube saya kan lagi ngiklan, saya jadi artis. Jadi artisnya PTBS, di endorse sama PTBS. Wajar nggak jadi kaya? Karena perusahaan biayanya minim. Biaya-biaya yang harusnya dikeluarin ke iklan, ke distributor, itu dialokasikan ke siapa? Ke Anda sebagai mitra bisnis. Wajar nggak kalau Anda dapat minimal 1,67 miliar sampai 51 miliar? Wajar banget, dan ini udah saya buktiin, alhamdulillahnya. Gitu ya, Masya Allah. Mau jadi mitra bisnis PTBS? Siapkan diri Anda pokoknya. Produk-produk apa aja yang dipasarkan oleh PTBS? Di sini saya akan menjelaskan rangkuman produknya aja ya, detail produknya. Nanti teman-teman tinggal japri aja, saya kasih katalognya lengkap pokoknya. Produk pertama itu produk additif untuk kendaraan ya, peningkat RON, ada Eco Racing motor, ada Eco Racing mobil, ada juga untuk meningkatin CN ya di mesin diesel, ada juga Eco Racing diesel untuk mesin-mesin yang literannya kecil, ada Eco Racing diesel yang blister untuk mobil-mobil besar kayak Pajero saya ya. Terus mungkin kapal-kapal ada Eco Racing diesel. Wah, terus juga Eco Racing nanotech untuk olinya, aditif bahan bakar untuk olinya. Ini kalau kita pakai ini rutin, mesin jadi kerawat dan BBM jadi irit. Terus ada juga produk-produk skincare. Nah, ini untuk ibu-ibu, para wanita, ciwi-ciwi, ini bisa ambil produk-produk skincare-nya juga. Mulai dari lip matte untuk bibir, ada juga sabun ya. Sabunnya juga ada kolagennya, ada honey-nya, ada propolisnya bebas. Ada skincare, ini karena saya belum nyoba kalau untuk skincare, jadi saya nggak bisa menjelaskan detail. Pokoknya skincare, all varian skincare lah ya. Mulai dari lotion, terus apa lah, pemutih dan sebagainya, itu ada insya Allah lah ya. Teman-teman tinggal WA aja, insya Allah nanti saya kasih katalognya pokoknya. Untuk perawatan ibu-ibu, ciwi-ciwi supaya lebih cantik dan glowing, ada skincare. Terus segmen yang kedua nih, ada segmen produk yang kedua itu segmen produk yang ketiga ya. Tadi yang pertama additif, yang kedua skincare, yang ketiga ini produk kesehatan. Ya, produk kesehatan yang bisa diminum. Ini produk minuman dari PTBS. Ada manfaat untuk kesehatan juga, Econex High Power. Wih, Econex High Power ini yang best seller di PTBS ya. Ini buat para kaum laki-laki. Ini khusus laki-laki sejati nih. Jadi ini untuk kekuatan bapak-bapak di ranjang supaya bisa ngalahin istrinya. Ini ada Econex, ada kolagen. Ini bisa buat perempuan, tapi laki-laki juga bisa. Ini ada minuman kolagen. Wih, kolagen ini untuk kulit.
supaya lebih kenceng kulitnya. Ada LVN Collagen, ada LVN Kalsi. Ini untuk anak-anak ataupun untuk orang dewasa yang pengen tulangnya kuat ya, terhindar dari menopause. Ini pakai LVN Kalsium. Ada LVN Slim, ada Fit Go, ada Ecomax yang bisa diminum harian. Ini masih banyak sih yang lainnya. Teman-teman nanti saya kasih katalognya. Ini masih banyak yang lainnya juga. Lalu ada produk-produk herbal kesehatan yang diminum berupa tablet. Ini ada Ecovico, ada Bimax ya, ini untuk semua penyakit. Ada X-Men. Nah, X-Men ini yang diminum tapi untuk stamina laki-laki di ranjang, ini X-Men. Tapi yang berupa tablet. Kalau tadi berupa minuman, ini berupa tablet. Lalu Red One Booster. Wah, ini minuman dari buah merah dan juga madu. Lalu ada Sislim untuk diet, ada Hubs Pro. Wah, detailnya kayak gimana manfaatnya nanti teman-teman saya share via WA. Dan yang paling best seller di PTBest, di tim saya, itu adalah produk pupuk ya, untuk pertanian dan perkebunan. Pupuk organik ini ada Eco Farming. Wih, ya kecil tapi bisa untuk 1 hektar. Ada juga Eco Farming fotosintesa juga, ya kecil-kecil tapi untuk 1 hektar. Lalu ada Pillow Straw Liris. Nah, ini untuk batang keras ya, untuk batang keras. Biasanya untuk kelapa sawit, untuk duren, sasetan loh, kecil kayak saset sampo. Kalau saset ya kecil lah segini ya, teman-teman tinggal tanam di pinggir pohonnya 30 cm. Oh, itu bisa untuk 3 bulan tuh. Kenaikan panennya bisa naik 2 kali lipat minimal, bahkan bisa lebih. Wah, ini yang paling best seller penjualan saya di Sumatera dan Kalimantan. Masya Allah ya. Nah, next ya, itu tadi produknya. Untuk detailnya nanti saya kasih katalognya. PTBest Corporation Syariah ini tidak hanya menjual produk Bapak Ibu semua, tapi juga memberi peluang bisnis. Kalau teman-teman mau jalanin bisnisnya ya, seperti di alur distribusi tadi, dengan proyek kemitraannya bisa sampai minimal 1,67 miliar dalam waktu 1 sampai 5 tahun saja. Bisa lebih dari itu bila teman-teman upgrade kemitraan. Buktinya udah banyak banget orang-orang yang dapat reward.